Halo, selamat pagi. Om Swastiastu. Assalamualaikum. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Semoga pada hari ini, pada pagi yang cerah ini, semua saudaraku semua dimanapun berada dalam keadaan sehat selalu, tak kurang suatu apapun, dan dimudahkan rezekinya, dan selalu berada dalam lindungan ide Sang Yang Ide Wasa Tuhan Yang Maha Esa. Kembali pada pagi hari ini, berjumpa kembali dengan channel YouTube Komang Panti, penjual bibit dan petani durian dari Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Singaraja, Bali. Hari ini kembali saya akan melakukan kegiatan melanjutkan penanaman bibit di daerah lahan miring. Itu kurang lagi sekitar 30 batang. Hari ini saya akan melanjutkan untuk supaya semua tertanam, mungkin 2 hari harus selesai. Pada pagi hari ini kebetulan cuaca agak mendung dan mendukung untuk penanaman bibit durian karena matahari tidak terlalu keras, makanya pagi ini harus terus bekerja untuk menanam bibit. Untuk selanjutnya saya akan menanam bibit. Ikuti terus channel Komang Panti. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Salam petani rahayu. Ini duriannya sudah berumur sekitar 7 tahun menuju ke 8 tahun. Saya lihat buahnya udah jos, mantap. Udah lumayan buahnya, udah besar-besar. Dan daerah yang akan ditanami berada di sebelah sana, dan di sini sudah dibuatkan saung. Dan ini karyawan dadakan ini. Namanya Esa. Daerahnya di sana lahan miring. Pemandangan di sini cukup bagus. Lahannya kelihatan dari sini bukit. Tapi situasi hari ini di Bali agak mendung. Sudah di pruning sampai ke atas, tapi menurut saya ini waktu pruningnya kurang tepat karena pada kali ini musim penghujan. Saya kira melakukan pruning dilakukan pada musim kemarau. Ini semua kelihatannya sudah semua di pruning oleh pemiliknya. Ini semua di pruning sampai ke sana. Sudah di pruning. Sudah di pruning, hasil pruningannya nih. Sudah di pruning. Tapi alangkah baiknya kalau pruning, menurut saya, menurut pengalaman saya, pruning itu harus dilakukan pada saat musim kemarau. Tapi saudaraku, kita sama-sama berbagi pengalaman, kita sama-sama mencoba, jangan saling menjelekkan, tapi kita coba masing-masing mana yang lebih bagus, kita praktekkan. Jangan saling menjelekkan, jangan saling iri. Sebagai petani harus saling share, menunjukkan praktek yang sudah dilakukan, mana yang lebih bagus. Kadang keadaan tanah sama lokasi, situasi, teori yang ada
yang diterapkan mungkin cocok, makanya harus kita saling dukung, mana teorinya prakteknya yang lebih bagus kita praktekkan aja, jangan saling menjelekkan. Contohnya ini udah di pruning juga, di buahnya udah saya lihat mantap. Ini hasil penanaman durian saya yang 2 minggu, sudah hasilnya bagus, daunnya udah cerah. Ini udah di pruning juga, ini buahnya udah ada juga, udah di pruning sampai ke atas, udah di pruning. Ini hasil pengecetannya waktu seminggu yang lalu, udah dicet. Ini udah buah udah di pruning juga sampai ke atas saya lihat. Dan ini hasil pengecetan untuk mencegah kanker batang yang saya lakukan sama karyawan saja, Om Dudit Gaspol. Oke, ikuti terus kegiatan kami di channel YouTube Komang Panti. Suksema Rahayu, salam petani dari Bali, petani durian dari Bali. Rahayu. Saudaraku semua, ini contoh kita proses pembuatan lubang durian. Kalau begini modelnya, ini belum ketemu lapisan yang padatnya, harus dicari dulu. Kalau setelah ketemu harus digemburkan. Ini dah lapisan yang padat, warnanya lain, agak kemerahan. Ini saudaraku semuanya, petani dan pecinta durian yang sudah saya videokan sebelumnya, yang saya bilang kultur tanah di setiap lokasi daerah itu berbeda. Yang membuat setelah umur tanam 3 tahun durian, pohon durian itu tidak berkembang, tanahnya yang seperti ini. Inilah lapisan padat. Kalau udah ketemu yang seperti ini harus digemburkan. Makanya pada saat umur 3 tahun, akar pancer durian yang sudah mulai berkembang akan nyampe ke lapisan padat yang seperti ini. Pada saat musim hujan, air akan tidak bisa menembus ke bawah dan akan tergenang di daerah lapisan ini. Makanya akar pancer durian itu akan sulit untuk berkembang karena airnya menggenang di daerah lapisan tanah yang padat ini. Ikuti terus kegiatan kami di channel YouTube Komang Panti. Rahayu. Ini contoh lubang yang sudah jadi dan tanah yang padat, lapisan padat yang paling bawah udah digemburkan seperti ini.
dan tidak ada lapisan lagi yang padat di bawahnya ini. Yang di bawah lapisan padat itu udah tanah berpasir, dan setelah lubangnya udah jadi, udah semua digemburkan sampai ke lapisan padatnya, baru ditaburi dolomit seperti ini di areal lubang yang udah digemburkan. Dan setelah itu dicampur dengan media pupuk 16-16 dengan dosis yang agak sedikit seperti ini contohnya. Ini agak ditaburin sedikit, jangan terlalu banyak supaya tidak overdosis. Setelah itu baru dikasih furadan, juga dosisnya sedikit saja, di sekitar taburi di sekitar lubang dan di dalam lubang. Dan ini karena tanahnya udah gembur, cukup tidak apa-apa, tidak dikasih skam, langsung. Kalau udah begini bisa didiamkan selama 1 minggu bisa minimal, dan 3 hari juga bisa. Yang penting dapat didiamkan selama berapa hari, bertujuan untuk menghilangkan keasaman tanah supaya terkena paparan sinar matahari. Dan untuk selanjutnya, ini pesanan dari pelanggan. Di sana katanya lagi satu, karena dia senang sekali melihat durian yang saya udah tanam sudah tumbuh dengan bagus dan hidupnya sudah mulai segar. Makanya terus nambah lagi lubangnya di mana yang akan dikasih. Sekian dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan informasi dari saya untuk membagikan cara saya untuk pembuatan lubang berguna bagi saudara petani durian dimanapun berada. Semoga saudaraku semua lebih semangat untuk bertani supaya masa depan kita lebih baik. Suksema, salam petani dari Bali, Rahayu.